Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan, keberkahan, kemuliaan, dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang cara cepat mendapatkan anak, ya. Begini Bapak Ibu, anak itu sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia yang memberikan, dia yang mengambil, dia yang menetapkan lelaki atau menetapkan perempuan. Yahabu liman yasa'u inasa wa yahabu liman yasa'u dzukur. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat kita mendapatkan ketenangan dalam urusan anak ini. Karena kenapa anak ini atau keturunan ya menjadi bahasan di dalam magnet rezeki? Karena ternyata ada banyak sekali yang merisaukan kehidupannya hanya karena nggak punya anak, gitu ya. Jadi hanya karena lama mendapatkan anak. Kalau Bapak Ibu ikuti materi-materi saya sebelumnya, dan ini sudah materi yang ke-20 ya. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu mengikuti materi-materi saya sebelumnya, kaitannya dengan paradox of candy, kemudian cicak jerapah, jendela buram, ya, kemudian tips jeruk nipis. Semua hal yang berkaitan dengan harta, ya, berkaitan dengan rezeki, ya, berupa harta maupun berupa anak, ya, itu terkadang membuat kita malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yang menetesi seluruh tubuh kita dengan jeruk nipis, nggak terima dengan ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bayi jerapah, ya, lahir langsung ditendang, ditendang lagi, naik lagi, ditendang lagi. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menetapkan bahwa kita terima dengan apapun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya memasukkan urusan anak ini menjadi bagian dari yang membuat kita resah, gelisah, sama seperti punya hutang, punya piutang. Makanya kenapa itu juga harus diselesaikan. Agar apa? Agar harta kita terbaik, harta kita terbesar, harta kita teragung, yaitu ketenangan batin, itu tidak hilang dari diri kita. Ya, ada banyak sekali orang di luar sana yang nggak punya anak, lalu kemudian gelisah. Hey, anak itu kan urusannya Allah. Kita nggak punya hak apapun. Ya, kita nggak punya hak apapun, kita tidak bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap urusan rezekinya. Dia yang memberikannya. Cuma memang gitu ya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berharap, ya. Tapi bukan dengan menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memiliki anak. Jadi clearkan dulu di sini, ya. Bagi Anda yang ingin memiliki anak, gitu ya, clearkan dulu di sini bahwa ini bukan sedikit pun hak kita, ya. Bahkan sungguh ajaib sekali channel ini, ya. Sebelum saya sampaikan materi tentang cara cepat punya anak, ada yang sudah bertestimoni. Jadi testimoninya sebelum materinya disampaikan, ya. Ternyata ketika beliau menjalankan, ya, materi-materi sebelumnya, subhanallah, malah positif hamil, gitu ya. Kenapa? Karena kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran gak punya anak dan lama punya anak ini adalah salah satu sebab kenapa akhirnya Allah juga tahan, ya. Allah tahan kita untuk tidak mendapatkan anak, ya. Jadi sifatnya mirip dengan rezeki-rezeki yang lain, ya. Yang penting sebenarnya bukan anaknya, ya. Yang penting adalah apakah Anda batinnya tenang, Anda bisa gitu ya menghancurkan perisai rezeki Anda, ya. Lalu kemudian melakukan prosesnya dengan proses-proses yang baik, gitu ya. Jadi kalaupun memang ditakdirkan Anda punya anak, itu baik, gitu.
Itu baik, sangat baik. Nanti akan ada materi tersendiri tentang mensyukuri kehadiran anak gitu ya. Tapi kalaupun Anda tidak diberikan anak, itu pun baik ya. Karena urusan orang yang beriman itu semuanya baik ya. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan semua prosesnya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah ingin kita berkaca dengan beberapa kisah di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran yang tersebar itu banyak sekali kisahnya tentang Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria. Dan uniknya ya, kisah tentang Nabi Zakaria yang memiliki anak ini dihubungkan dengan rezeki ya. Yuk kita sama-sama bahas. Dalam surat Ali Imran ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria." Ya. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara bagi Maryam. Ya, ini dalam keluarganya Ali Imran ya. Jadi Zakaria yang diperkenankan untuk merawat Maryam ketika itu ada undian dan seterusnya. Nah, uniknya adalah Maryam ini adalah wanita yang suci dan ajaib ya. Suci dan ajaib ya, makanya sangat-sangat mulia Siti Maryam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu kemuliaannya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya, ya. Nah, makanya saya sering menghubungkan antara mihrab dengan rezeki, antara ketenangan batin dengan rezeki, ya. Antara kedekatan dengan Allah dengan rezeki. Dan batas antara rezeki kita dengan diri kita adalah penghalangnya kita dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu apa? Yang nggak tenang itu. Sama dengan urusan memiliki anak. Kalau kita nggak tenang, itulah perisai kita, gitu ya. Nah, kemudian kata Maryam, kata Zakaria, qala ya Maryamu, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ya. Ketika ditanya, ya Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Ini semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, dengan pelajaran ini, Nabi Zakaria akhirnya bisa memahami, oh ternyata untuk dapat rezeki itu begitu, gitu kan. Untuk dapat rezeki itu masuk mihrab, begitu. Untuk dapat rezeki masuk mihrab. Materi saya dari nomor 1 sampai 19 berusaha untuk kita masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu apa? Tempat sujud. Sujud apa? Sujudnya di dalam hati kita. Ketika kita positive thinking, positive feeling, ketika kita berhusnuzan kepada Allah, syukur kepada Allah, ikhlas atas apa yang terjadi, ridha terhadap apa yang Allah berikan, qanaah, merasa cukup dan seterusnya. Nah, ini namanya mihrab, ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti semua materi-materi saya, maka rezeki terbaik adalah mihrab itu, ya. Mihrab itu apa? Ya, ketenangan batin. Ya. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Begitulah akhirnya Zakaria berdoa untuk punya anak. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi subhanallah, di sanalah Zakaria akhirnya berdoa kepada Tuhannya. Nah, kalau tadi Maryam itu rezekinya makanan, maka Zakaria ingin meminta rezeki berupa anak. Apa doanya? Nah, ini juga Anda bisa jadikan ini sebagai doa ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Saya ulangi, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sekali lagi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka
sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Nah, Bapak Ibu, tapi mari kita lihat sama-sama alurnya. Alurnya yang pertama, kisah Maryam dulu mendapatkan rezeki. Yang kedua, Zakaria belajar dari kisah Maryam mendapatkan rezeki. Yang ketiga, Zakaria melakukan proses mihrab itu, yaitu ketenangan batin, ya. Seperti yang saya lakukan kepada Bapak Ibu semua, tenang, cool, santai aja gitu ya. Dapatkan ketenangan batin itu. Baru kemudian setelah proses itu berjalan, langkah keempat, berdoa. Ya. Jadi tetap berdoanya dilakukan di ujung ketika batin kita ya udah, ya Allah, kalau memang ini rezeki aku, emang punya anak, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau Rabbi habli Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang baik, ya. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau maha penerima, maha pendengar